Udah tuh, udah di record. Udah mulai nih? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julianti Arifa Fairuz dengan NIM 2023-11247 selaku ketua dari kelompok 7. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Teknik Antena dan Propagasi yang berjudul Simulasi dan Optimasi Antena menggunakan perangkat lunak modern yang diajar oleh dosen Ibu Kartiria. Nah, kemudian di sini ada tim saya. Saya Muhammad Aida Fikri Sagida dengan NIM 2023-11241. Saya Muhammad Lembar Farsa Putra dengan NIM 2023-11334. Saya Sandy Guritno dengan NIM 2023-11209. Saya Rian Immanuel Namaban dengan NIM 2023-11096. Saya Satria Sedulu Al-Mukni dengan NIM 2023-11287. Kemudian masuk pada alur presentasi. Yang pertama pendahuluan. Dipersilakan. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Antena dan propagasi gelombang elektromagnetik merupakan dua aspek yang tidak terpisahkan dalam sistem komunikasi nirkabel. Antena berfungsi sebagai media transduksi energi listrik menjadi gelombang elektromagnetik. Sedangkan kalau propagasi, gelombang menentukan bagaimana sinyal merambat melalui ruang bebas maupun media tertentu. Pada aplikasi modern seperti komunikasi seluler, radar, dan Internet of Things atau IoT, kinerja antena sangat dipengaruhi oleh karakteristik propagasi lingkungan, termasuk redaman, pantulan, difraksi, dan interferensi. Lanjut pada rumusan masalah. Permasalahan teknik elektro yang sering muncul pada implementasi antena antara lain ketidaksesuaian impedansi, rugi-rugi propagasi, distorsi, pola radiasi, serta perbedaan hasil simulasi dan pengukuran nyata. Faktor lingkungan seperti keberadaan objek di sekitar antena dan kondisi pengujian juga memberikan pengaruh signifikan terhadap performa sistem. Oleh karena itu, perangkat lunak simulasi elektromagnetik modern digunakan sebagai pendekatan rekayasa untuk memodelkan, menganalisis, dan mengonfirmasi antena sebelum tahap realisasi sehingga kesalahan desain dapat diminimalkan. Adapun tujuan, artikel ini bertujuan untuk melakukan review kritis terhadap penelitian antena yang mempertimbangkan aspek propagasi, gelombang, dan pendekatan engineering dalam proses desain. Dengan mengkaji jurnal nasional dan internasional, diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas penggunaan perangkat lunak, simulasi modern, serta tantangan yang masih dihadapi dalam penerapan antena di dunia nyata. Baik, berikutnya ada metodologi review. Boleh slide selanjutnya. Nah, review dilakukan terhadap 3 jurnal ilmiah yang dipilih dari 5 kandidat jurnal yang relevan dengan topik antena dan propagasi gelombang. Komposisi jurnal terdiri dari 2 jurnal nasional terakreditasi SINTA dan 1 jurnal internasional bereputasi. Pemilihan jurnal dilakukan secara selektif untuk memastikan kesesuaian topik, kualitas publikasi, serta kontribusi ilmiah terhadap bidang teknik antena dan propagasi. Kriteria pemilihan jurnal meliputi pembahasan konsep antena dan propagasi gelombang, penggunaan perangkat lunak, simulasi elektromagnetik modern, adanya validasi simulasi terhadap hasil pengukuran, serta penerapan pendekatan rekayasa dalam optimasi desain. Metodologi review dilakukan melalui tahapan identifikasi jurnal, seleksi berdasarkan kriteria, analisis isi, dan sintesis hasil. Metode analisis dilakukan secara komparatif dengan meninjau metode simulasi, model propagasi, parameter antena yang dioptimasi, serta permasalahan teknik yang dibahas pada masing-masing jurnal.
Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan kritis terhadap kelebihan serta keterbatasan setiap penelitian. Kemudian ada hasil dan review. Nah, ini ringkasan dari jurnal pertama. Next lagi. Ini ringkasan dari jurnal kedua. Ringkasan jurnal ketiga. Lanjut. Nah, di sini ada hasil tabel dari perbandingan antar jurnal yang mana dituliskan itu dari penulis dan tahun, jenis jurnal, topik utama, metode atau algoritmanya, teknologi atau tools, kelebihan, kekurangan, dan relevansi terhadap jaringan komputer. Yang pertama itu ditulis oleh Nugroho di tahun 2021, jenis jurnalnya dari Sinta, topik utamanya itu antena microstrip, metodenya itu experimental testbed, teknologi atau toolsnya itu HFSS, kelebihannya gelombang permukaan, kekurangannya permukaan bandwidth sempit. Relevansi terhadap jaringan komputernya sangat relevan untuk jaringan modern. Sedangkan yang kedua itu ditulis oleh